kami dari kelompok 1 dari kelas PAP 2024B. Jadi di sini kami akan menyajikan sebuah film pendek dengan judul Belajar berkomunikasi etika di kantor. Hindari komunikasi buruk di forum resmi. Selamat menonton. Happy for watching. Halo semuanya, kenalin nama aku Diah Novitasari dengan NIM akhir 093. Di sini saya berperan sebagai Ibu Diah atau sebagai atasan. Halo semuanya, perkenalkan saya Paramita Isma dengan NIM akhir 076. Di sini saya berperan sebagai Mita. Mita itu karakternya tegas dan juga sebagai rekan kerja Naswa. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Sasabisoni Putri dengan NIM akhir 065. Di sini saya berperan sebagai Naswa yang menjadi karyawan baru dengan karakter lemah lembut. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Malista Mardiani dengan NIM akhir 092. Di sini saya berperan sebagai Malista, seorang senior yang pintar kabitama dan beretika buruk. Check it out. Setiap kantor mempunyai dinamika kerja yang berbeda. Pagi Naswa, wah kamu semangat sekali menyiapkan untuk presentasi siang ini ya? Pagi juga Mita, ya ini aku lagi nyiapin presentasi buat klien siang nanti biar kalau misalnya di presentasi nggak ada yang terlewat, jadinya aku siapin deh. Bagus, lebih baik kita siapkan secara teliti dan juga detail daripada mendadak. Nas, apakah ada yang bisa dibantu? Udah kok Mit, aman. Oke, aku duduk di situ dulu ya Nas. Oke. Pagi semua. Pagi. Wah, kayaknya pada sibuk nih. Itu presentasi yang kemarin saya bilang kan? Jangan lupa cantumkan nama saya besar-besar di awal slide ya. Oh, ini hasil riset saya dari laporan bulan lalu, Kak. Memang sih waktu kemarin itu saya diskusi juga sama Kak Marista, tapi kan datanya saya yang olah sendiri. Sama aja. Kan itu ide besarnya dari saya kan. Jadi wajar kalau saya disebut sebagai penggagas. Mal, memberi masukan itu baik, tapi klaim ide sepihak itu bisa bikin salah paham loh. Harusnya kita kan bisa saling menghargai. Perilaku kecil seperti mengklaim ide bisa membuat suasana kerja jadi tidak nyaman. Dan inilah yang akan berlanjut di rapat tim. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Jadi hari ini kita agendanya mereview materi untuk klien. Gimana Naswa, apakah sudah dipersiapkan? Sudah, Bu. Jadi untuk strategi pemasaran ini saya berfokus pada tren digital. Bu. Boleh saya jelaskan dulu. Ini sebenarnya dari saya, tetapi Naswa hanya menyusun ulang dan data. Mohon izin, Bu. Bolehkah saya menyelesaikan penjelasan saya terlebih dahulu? Oke, kita dengarkan dulu penjelasan dari Naswa. Setelah itu kita diskusikan bersama. Baik, untuk hari ini kan ada mau presentasi dengan klien. Jadi untuk materinya itu ada tentang keuangan dan juga perlindungan serta asuransi bisnis. Untuk keuangannya sendiri nanti kita bisa memulai keuangan dengan yang pertama itu kita membuat biaya awal terlebih dahulu, di mana biaya awal ini tuh meliputi seperti peralatan, lalu ada perlengkapan, ada peralatan. Strateginya jelas sekali, Naswa. Terima kasih sudah menyiapkan presentasi kali ini dengan sangat detail. Betul apa yang disampaikan oleh Mita, ide memang penting, tetapi eksekusi juga dibutuhkan. Jadi semua harus dihargai. Dalam rapat, menyela dan mengklaim bisa merusak suasana. Supervisor yang bijak tahu cara mengarahkan agar komunikasi tetap sehat. Naswa, kamu kenapa kok ngomong gitu? Masalah rapat aja?
kelasku hari ini tuh kayak tidak dihargai sama sekali. Seolah-olah apa yang aku kerjain itu jadi milik orang lain. Jangan kecil hati, Nas. Ingat, di kantor itu bukan hanya hasil kerja yang penting, tapi juga bagaimana kita bisa menjaga etika komunikasi. Jadi etika itu yang paling penting. Kalian tuh bener banget. Di dunia kerja ini kompetitif. Jadi kalau kamu diem aja, jangan salahin kalau ide kamu dipakai orang. Kompetitif itu emang perlu, tapi kalau mengambil hak orang lain itu namanya kompetisi yang tidak sehat, Kak. Betul. Kompetisi tanpa etika itu hanya bikin suasana kerja menjadi toksik. Kita itu membutuhkan kerjasama, bukan saling menjatuhkan. Keberanian untuk berbicara dengan sopan adalah bagian penting dari komunikasi beretika. Halo Mita, boleh panggilkan semua karyawan yang ada di sini? Baik Bu, saya akan ke sana dengan tim. Saya melihat ada ketegangan di tim ini. Ambisi boleh, tapi jangan sampai mengorbankan etika. Malista, kamu memang memiliki pengalaman, tapi menyela, mengklaim ide, dan juga meremehkan rekan kerja itu bukan budaya kita. Saya hanya ingin terlihat berkontribusi, Bu. Kontribusi itu memang penting, tapi cara menyampaikannya juga harus benar. Dengarkan dulu, hargai orang lain, baru sampaikan pendapatmu. Terima kasih, Bu. Saya sekarang lebih baik dan merasa lebih dihargai. Kalau komunikasi sehat, kerja jadi lebih lancar. Mulai sekarang, semua ide akan dicatat sebagai kontribusi tim. Siapapun yang mengembangkan tetap diberi kredit yang adil dan sama. Baik Bu, saya minta maaf kepada Naswa dan juga Mita. Saya terlalu terbawa ambisi. Tidak apa-apa, Kak. Saya juga harus belajar untuk bisa lebih berani dalam berbicara. Yang penting kita bisa sama-sama untuk berkembang bersama. Terima kasih ya sudah mengingatkan saya. Saya sadar kalau selama ini sikap saya jadi kurang kantor, menjadi kurang sehat. Tidak apa-apa, Kak. Saya juga belajar untuk bisa berani lebih tegas dalam berbicara kalau misalnya ada yang salah. Yang penting kita sekarang saling mendukung. Kerja tim akan lebih kuat apabila kita semua saling menghargai. Betul, komunikasi yang baik akan terjalin dengan baik apabila tidak hanya soal berbicara, tetapi juga soal mendengarkan. Kalau ini kita lakukan, tim ini akan menjadi lebih solid.